Oke, baik. Pada video ini, saya hanya akan memberikan materi lanjutan dari materi yang sudah kita belajar sama-sama sewaktu di Zoom, ya. Ini adalah materi masih tentang fungsi, dan ada beberapa latihan, ya. Kita akan masuk pada operasi-operasi dalam fungsi, ya. Ini yang dimaksud operasi itu operasi aljabar. Operasi aljabarnya adalah penjumlahan, kemudian diferensi itu beda atau selisih, kemudian produk atau perkalian, pembagian, dan pangkat. Dan ada satu lagi yaitu fungsi komposisi, ya. Nah, ada sekitar beberapa formula, ya. Ini ada penjumlahan, kemudian yang pertama, kemudian nanti ada, jadi saya tuliskan di sini, ya, sifat-sifat dari operasi aljabar pada fungsi, ya, operasi aljabar pada fungsi. Jadi satu itu penjumlahan, ya. Jadi kalau saya punya sini dua fungsi f tambah gx, itu bisa dituliskan sebagai fx tambah gx, ya. Kemudian yang kedua yaitu f kurang g, itu bisa dijabarkan sebagai atau dituliskan sebagai fx kurang gx. 3, f kali gx bisa dituliskan sebagai fx kali gx. 4, f per gx itu sama dengan fx per gx. Kemudian yang kelima, pangkat, ya. Jadi bisa pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ini bisa dituliskan sebagai fx dipangkatkan 2. Kemudian yang keenam adalah fungsi dari komposisi, ya, fungsi komposisi. Ini fungsi komposisi beda dengan fungsi perkalian, ya, tidak sama. Baik, kita ambil contoh dari ini aja, ya. Jadi fx-nya adalah x kurang 3/2, gx-nya adalah 4. Fx-nya adalah gx-nya itu sama dengan akar x. Pertama kita tentukan dulu domainnya. Domainnya apa ini? Domain dari f. Domain f itu berarti semua bilangan real, ya, atau bisa dituliskan dalam bentuk selang, itu negatif sehingga sampai sehingga. Kemudian domain dari G itu apa? Nah, kalau ini kita harus hati-hati memperhatikannya. Kenapa? Karena ini akar X. Akar X kalau bilangan real itu tidak boleh ada akar negatif, kecuali kalau kita belajar dalam fungsi kompleks. Yang ada yang namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu bisa akar negatif 1, ya, akar negatif. Ya. Nah, karena itu, kalau 0 masuk, tidak masuk, karena akar 0 itu 0. Jadi semua bilangan positif dan 0. Sehingga dituliskan dalam bentuk selang adalah 0-nya masuk sampai dengan positif tanda. Nah, sekarang kita akan
mengenakannya pada sifat-sifat aljabar ya. Jadi kalau saya punya ini F tambah G-nya, ya berarti itu sama dengan Fx ditambahkan dengan Gx. Kita jumlahkan saja X kurang 3/2 ditambah dengan akar X. Nah ini DF-nya apa? DF tambah G. Pada materi ini, ya kalau dilihat, ini adalah fungsi, ini adalah domain dari F, yang lingkaran sebelah kiri ini, kemudian yang sebelah kanan adalah domain dari G. Nah, lalu domain dari F plus G-nya di mana ini? Domain dari F plus G itu adalah irisan dari domainnya, ya. Jadi irisan dari domain F dan irisan dari domain G. Itu adalah domain F tambah G. Apakah dia berlaku juga untuk F kurang G, F kali G, F bagi G, dan sebagainya? Nanti akan diperlihatkan dari contoh. Sehingga F tambah G ini adalah, kalau DF-nya itu bilangan real, DG-nya itu adalah 0, berarti irisannya adalah 0, tanda. Oke ya. Kemudian yang kedua, F kurang G. F kurang Gx itu kan sama dengan Fx kurang Gx. Ya, ini kita kurangkan saja, ditambahkan dengan akar X. Sehingga domain dari F kurang G ya sama aja irisan dari F dan G. Kemudian F kali G. F kali G sama dengan Fx kali Gx. F kali Gx itu berarti apa? Kita kalikan biasa, X/2 bagi 3 ditambah dengan akar X. Domainnya apa? Domainnya sama aja, 0 sampai dengan hingga. Oke ya. Oke. Dan sekarang kalau yang bagi. Nah, ini kalau pembagian kita harus hati-hati ya. Ini sama dengan Fx bagi dengan Gx. Nah, ini kan bisa dituliskan X kurang 3/2 bagi dengan akar X. Atau lebih sederhananya X kurang 3/2 akar X. Hati-hati dengan akar X. Oke, akar X itu tidak boleh negatif. Tetapi dia ini pembilanan penyebut, dia ada di pembaginya. Ya, dia ada di penyebutnya. Jadi ini ya, saya cari. Nah, syaratnya ini kalau saya punya, ingat bahwa kalau bilangan rasional, P per Q itu syaratnya Q tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ininya yang di bawah sini yang saya lingkari itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, nilai X berapa yang membuat sehingga X pembagi ini adalah 0? Dia adalah 0, ya kan? Jadi 2 kali akar 0 itu berarti akar 0-nya 0. 0 dikali 2, 0. Berarti 0-nya tidak boleh masuk. Sehingga domain dari F per G itu beda dengan domain-domain yang sebelumnya. Ia adalah 0, hingga. Tetapi interval atau penulisan intervalnya itu, kurungnya itu berbeda. Saya menuliskan ini 0-nya dengan menggunakan kurung biasa. Ya. Dan yang terakhir adalah F komposisi Gx. Ya. F komposisi Gx itu sama dengan F Gx. Jadi yang pertama kita buat fungsi Gx dulu. Fungsi G-nya itu adalah akar X. Jadi kita masukkan di sini, Gx-nya kita ganti dengan akar X. Kemudian akar X ini kita gantikan semua nilai X pada F. Nah, F-nya itu kan, F-nya adalah X kurang 3/2 kan. Nah, X-nya ini kita ganti dengan akar X. Sehingga dia menjadi akar X kurang 3/2.
Ini adalah semua adalah fungsi komposisi dari F bundaran G atau F komposisi G. DF-nya apa? Lihat lagi. Oke, ini per 2, berarti bisa semua masuk, ya kan? Karena per 2, tapi ini adalah akar, berarti dia adalah 0, hingga. Saya, nah ini adalah contoh dari sifat-sifat operasi aljabar yang ada pada fungsi. Jadi ada 6. Penjumlahan, pengurangan atau beda atau selisih, kemudian perkalian, pembagian, pangkat, dan komposisi. Ya, ini adalah fungsi komposisi yang ke-6. Baik, kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Ambil latihan soal. Ini sudah kelihatan ya. Kita buat nomor berapa nih? Kita buat nomor ini aja ya. Nomor F aja. Tapi ditambahkan dengan F komposisi G. Karena kalau perkalian kayaknya nggak terlalu susah. Ya, kalau perkalian itu dia tidak terlalu sulit kalau perkalian. Jadi kita buat sini ya. Nomor penyelesaian nomor 1 bagian F ya. Bagian F. Di situ dikatakan kalau fx-nya x plus 3, dx-nya x kuadrat. Jadi, sini saya tuliskan lagi fx sama dengan x tambah 3. Terus gx-nya sama dengan x kuadrat. Ya. Jadi, 1F itu mengatakan cari G komposisi F negatif 8. Nah, ini kita bisa buat menjadi G F negatif 8 ya. Ingat, kalau misalnya saya punya ini, G bundaran Fx itu sama dengan G fungsi terhadap F. Tapi kalau F bundaran G itu sama dengan F adalah fungsi dari G. Oke ya. Nah, berarti yang ini itu sama dengan G. F-8-nya berapa? Kita masukkan, kita ganti nilai X dengan negatif 8. Jadi, negatif 8 tambah 3. G dari negatif 5. Nah, kita ganti negatif 5-nya dengan X. Jadi, Gx-nya itu kan X kuadrat. Ini. Ya, berarti negatif 5 dipangkatkan 2. Sama dengan 25. Kalau jika muncul pertanyaan, apakah sama bundaran G komposisi F dengan F komposisi G? Nah, kita buktikan dari contoh ini. Jadi sekarang kalau saya buat, kalau ditanyakan bagaimana dengan F komposisi G? Ya, berarti seperti definisi yang ini, ya, itu adalah F G negatif 8. Berarti yang pertama kita ganti negatif 8 pada fungsi G. Berarti negatif 8 kuadrat ya. F dari 64. Negatif 8 dikuadratkan 64 ya, positif. Nah, kemudian karena F-nya 64, kita lihat fungsi F. Fungsi F-nya adalah X tambah 3. Nah, kita ganti X-nya itu dengan 64. Berarti ini menjadi 64 tambah 3
dia adalah 67. Sehingga G komposisi F itu tidak sama dengan F komposisi G. Ya. Sebagai latihan, dicoba di rumah, problem set 0.6 ini, A, B, C, dan seterusnya. Ya, untuk mengasah ya, pengetahuan Anda tentang fungsi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video-video yang selanjutnya.